Assalamualaikum, Sampurasun, para wargi Jawa Barat, khususnya kanggo Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, tepangkeun Pak, Abi si Kabayan, si urang Sunda, salah satu bagian dari warga Jawa Barat, yang selama ini senantiasa selalu mendukung Bapak, dari semenjak Bapak jadi Bupati Purwakarta sampai Bapak menjadi Gubernur Jawa Barat, saya selalu setia mendukung Bapak. Kenapa? Karena kebijakan Bapak ini sudah sangat bagus. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin lainnya yang hanya sekedar banyak bicara saja. Namun Bapak banyak aksinya. Namun belakangan ini saya mendengar berita dari media sosial bahwasanya Bapak mengusulkan tentang bantuan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk masyarakat miskin dengan salah satu syarat, yaitu penerima bantuan wajib melakukan KB vasektomi. Nah, di sini saya berpikir bahwa hal ini menurut saya berbeda seperti biasanya, seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Kenapa? Yang saya tahu, Bapak Deddy Mulyadi ini memperlakukan alam dengan sangat hati-hati. Dan saya pikir manusia ini sendiri juga merupakan bagian dari alam. Kenapa? Saya ingin bertanya, Pak, sebetulnya bantuan sosial ini untuk siapa? Untuk orang miskin, untuk orang susah. Kenapa bantuan ini harus mensyaratkan vasektomi segala? Menurut saya orang miskin tidak terlalu banyak menghabiskan harta negara. Orang miskin menurut saya adalah bagian yang memang harus ditolong oleh negara, harus diayomi oleh negara, karena orang miskin adalah tanggung jawab negara, Pak. Saya berpikir bahwa orang miskin ini tidak menjadi beban bagi negara, Pak. Justru saya berpikir bahwa beban bagi negara ini justru adalah para pengusaha, para penguasa, para koruptor yang senantiasa selalu mengambil, merampok harta kekayaan bumi pertiwi ini. Orang miskin, Pak, paling susah juga kalau misalkan orang miskin melakukan tindak kriminal, itu paling-paling juga maling ayam, maling singkong, maling kayu bakar. Tapi lihat, Pak, para pejabat kita, pada maling apa, Pak? Mereka sudah kaya, namun mereka maling. Malingnya nggak ketanggungan, malingnya nggak tanggung-tanggung. Maling uang miliaran, triliunan, yang sebetulnya itu cukup banyak buat bantu orang miskin. Dan saya berpikir bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak sesuai. Maksudnya, bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak seberapa banyak dari kekayaan yang dirampok oleh para pejabat, para birokrasi, para penguasa. Jadi, kalau memang bantuan ini ditujukan orang miskin, namun dengan syarat seperti itu, saya rasa itu diskriminasi, Pak. Pak Deddy seringkali berbicara kita harus menjaga alam ini dengan baik. Namun saya ingin bertanya, Pak, apakah manusia itu bukan bagian dari alam? Kenapa juga seorang manusia ini harus dikorbankan dengan melakukan KB vasektomi, padahal itu merusak tubuhnya sendiri. Merusak tubuh sebagaimana telah Tuhan ciptakan sudah sangat sempurna. Karena saya tahu bahwa Tuhan menciptakan itu tidak sembarangan. Nah begini, Pak, menurut saya Tuhan itu menciptakan sudah seimbang sekali. Semua selalu berdampingan. Kita tahu bahwa ada siang dan malam. Kita tahu
bahwa ada laki-laki dan perempuan. Kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan masalah, pasti ada solusinya. Kita tahu bahwa orang yang sakit pasti ada obatnya. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika Tuhan menciptakan seorang anak manusia, berdampingan dengan siapa? Ya dengan rezekinya. Itu sudah pasti. Setiap anak yang terlahir ke dunia ini pasti terlahir dengan rezekinya. Tuhan itu maha tahu, Pak. Kita jangan sok tahu. Kita jangan sok tahu. Kita berpikir tentang susah senangnya seorang anak manusia. Karena Allah sudah mengatur segalanya, Pak. Jadi tidak usah ketakutan seperti itu. Saya berpikir ini seperti Bapak pesimis saja. Karena menganggap bahwa orang miskin yang punya banyak anak ini sebagai beban. Kaya miskin itu bisa dirubah, Pak. Tapi kalau orang mandul, itu berakhir dunianya. Walaupun misalkan vasektomi ini bisa dihubungkan kembali saluran reproduksinya, namun tingkat keberhasilannya itu sangat kecil, Pak. Dan itu butuh biaya banyak. Dan cuma orang kaya yang bisa melakukannya. Jadi dengan kata lain ya ini pemandulan yang permanen. Coba Bapak pikirkan, seandainya posisi Bapak yang saat ini sebagai seorang duda, lalu Bapak ingin menikah kembali. Seandainya nih Pak ya, kalau Bapak ini sebagai seorang miskin, Bapak ingin menikah kembali, lalu calon istri Bapak menuntut dan ingin punya anak dari Bapak, sedangkan Bapak sudah divasektomi. Keadaan Bapak miskin. Bagaimana Pak? Itu misalkan Bapak cerai. Kalau misalnya istrinya meninggal, suaminya masih muda, ingin menikah lagi, dan ternyata sudah mandul. Saha atuh Pak Daek. Parawan anu daek. Gitu Pak. Pak Dedi, hidup itu semua ada plus minusnya Pak. Sudahlah, kita jangan merusak, mengubah, memodifikasi tatanan yang Tuhan sudah buat untuk kita semua. Tuhan itu nggak mungkin membuat para manusia ini susah. Tuhan itu tidak mungkin membuat alam semesta ini menjadi rusak. Yang membuat rusak adalah cara kita yang memperlakukan alam dengan tidak bijak. Makanya Tuhan menciptakan kepada manusia ini akal dan hati. Akal untuk berpikir, hati untuk berperasaan. Makanya orang bijak selalu melakukan segalanya itu dengan akal dan hati. Mereka berpikir namun bisa merasakan. Nah yang selama ini yang saya rasakan Pak Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan akal dan hatinya. Namun sekarang saya mendapati bahwa Pak Deddy Mulyadi ini tidak memakai itu. Pincang, cuman akal nah hungkul diangge. Menurut saya, gitu Pak. Nah, jadi kesel. Ayo nama daripada kesel ngopi lah sekedap. Lanjut. Pak, tanggung jawab orang tua itu bukan melulu soal makan, soal uang. Namun tanggung jawab orang tua itu adalah pendidikan karakternya. Itu kan yang selalu Bapak ucapkan. Banyak kok Pak, orang hebat, orang sukses, orang yang berhasil itu terlahir dari orang miskin Pak. Dari yang anaknya banyak. Banyak Pak, kita sudah banyak menyaksikannya. Kita sudah banyak menyaksikannya. Salah satu contohnya ya Bapak. Bukankah Bapak dari keluarga sederhana? Bukankah Bapak dari keluarga petani? Kalau tidak salah, saudara Bapak juga banyak ya. Orang tua Bapak punya anak 9. Bapak anak ke-9 kan? Kalau nggak salah. Makanya Pak, belum tentu juga orang kaya bisa mendidik anaknya dengan berhasil.
Karena bisa jadi susahnya seseorang itu adalah sebuah ujian baginya untuk mencapai kesuksesan. Karena orang yang dididik, yang dibesarkan dengan kemudahan, dengan segala ayat, biasanya mata jadi jelema, Pak. Banyak presiden, saha we orang sukses, ti orang susah. Makanya banyak anak itu bukan berarti jadi beban. Makanya kenapa di masyarakat sering ada peribahasa banyak anak berezeki. Ya itulah, memang betul. Tuhan itu sudah menciptakan anak dengan rezekinya, Pak. Ya, makanya Bapak ulah kasieunan, Pak. Tingali ya, Pak ya, nya. Tingali. Nih, bumi Allah ini begitu luas. Orang mal beakeun dahareun, Pak, nggak bakal kehabisan makanan. Moal. Matak anu meakeun mah saha? Jelema rakus. Jelema maruk. Nu ngabeakeun mah jelema rakus, para pejabat, para koruptor. Eta nu kudu diberesan, Pak. Teu sabaraha ngabantuan rakyat miskin mah. Gitu, Pak. Nya enak lamun misalkan Bapak teu sanggup, geus eureun. Tong jadi pejabat. Eureun. Sok, ayeuna mah, Pak. Abi kunaon bicara seperti ini karena sangat respect kepada Bapak. Tolonglah dijaga perasaannya. Tong make akal hungkul. Rakyat miskin itu nggak semuanya suka minta-minta. Banyak kok yang malu. Justru yang nggak punya malu itu orang kaya. Selalu melakukan segalanya seenaknya karena banyak uang. Itu, Pak. Makanya Bapak jangan mengkategorikan bahwa sesuatu atau yang banyak uang itu, banyak anak itu susah. Gitu loh, Pak. Oke, Pak. Enak lah misalkan Bapak kesanggup. Bebeja kakuring, Pak. Kayak kukuring dibantuan, orang digeol, gitek. Beres urusan negara. Tah gitu, Pak. Atur nuhun ya, Pak nya. Hapunten ya, teh karena kanyaah kadeudeung ka Bapak sebagai seorang pemimpin. Gitu. Hatur nuhun.